Di seluruh dunia, sepertiga dari semua makanan yang diproduksi tidak pernah dimakan, dibuang begitu saja. Tapi di Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, dengan populasi 280 juta jiwa, masalah ini jauh lebih parah dari rata-rata global. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan hingga 48 juta ton limbah pangan. Kerugian ekonominya mencapai setara 551 triliun rupiah setiap tahunnya. Dan pada saat yang sama, hampir separuh dari populasi Indonesia menghadapi krisis pangan. Hal ini bukan merupakan suatu masalah produksi, melainkan masalah pengelolaan. Dan akarnya ada di tempat yang paling sederhana, yaitu dapur rumah tangga. Nama saya Monica, dan di sini saya bersama Galuh dan juga Felix, dan kami dari Alvin's Capital. Pada hari ini, kami memperkenalkan Jaga Fresh, sistem yang kami bangun untuk menjawab krisis itu, mulai dengan integrasi AI dan IoT. Izinkan saya tunjukkan skalanya secara konkret. Di 2025, Indonesia menghasilkan 29 juta ton sampah dan 39,6% dari total sampah itu merupakan porsi terbesar, yaitu sisa makanan. Lebih besar dari plastik dan lebih besar dari kertas. Dampaknya tiga dimensi sekaligus. Secara lingkungan, makanan yang membusuk menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca paling berbahaya. Indonesia sendiri mencatat emisi sebesar 1.700 megaton karbon dioksida ekuivalen hanya dari food waste di 2022. Secara ekonomi, setara 551 triliun hilang setiap tahunnya, atau setara sekitar 5% dari GDP nasional. Ini uang yang seharusnya bisa diinvestasikan kembali. Secara sosial, inilah yang paling ironis. 45,7% populasi Indonesia mengalami krisis pangan. Tetapi, itu bukan karena orang tidak peduli. Data kami menunjukkan bahwa pemicu utamanya adalah perilaku sehari-hari yang tidak disadari. Bahan dibeli tanpa rencana, disimpan secara tanpa sistem, dan terlupakan sampai akhirnya dibuang. Solusi yang ada saat ini hanyalah aplikasi pencatat kalori, wadah penyimpanan biasa, serta bekerja secara terpisah. Tidak ada yang menyatukan keduanya menjadi satu sistem interventing yang utuh. Itulah gap yang akan kami masuki. Jaga Fresh adalah satu ekosistem terintegrasi yang terdiri dari dua komponen yang dirancang untuk bekerja bersama. Komponen pertama yaitu Jaga Fresh Smart Container. Ini bukan sekedar wadah makanan, di dalamnya tertanam tiga sensor IoT, sensor suhu, kelembapan, dan gas etilena. Mengapa tiga? Karena ketiga faktor inilah yang secara ilmiah menentukan laju pembusukan bahan makanan. Dengan memantau ketiganya secara simultan dan real time, sistem kami bisa memprediksi sisa masa simpan setiap bahan jauh lebih akurat dari sekedar tanggal kadaluarsa di kemasan. Materialnya food grade, BPA free, dan harganya Rp300.000. Terjangkau untuk segmen target kami. Dan komponen kedua kami adalah Jaga Fresh App yang berlangganan seharga Rp120.000 per bulan yang memiliki 4 fitur untuk membentuk satu loop perilaku yang utuh. Pertama, first track yaitu visualisasi kesegaran bahan secara real time dengan indikator warna 3 tingkat. Kamu tahu persis mana yang harus diolah sekarang, mana yang masih aman, dan mana yang kritis. Kedua, expired alert. Notifikasi otomatis 2 hari sebelum bahan kadaluarsa, intervening di momen yang tepat, bukan setelah terlambat. Tiga, recipe suggest di mana AI akan merekomendasikan resep berdasarkan bahan yang tersisa di kontainermu, terhubung langsung ke marketplace untuk melengkapi yang kurang. Tidak ada lagi alasan tidak tahu mau masak apa. Dan yang keempat, weekly impact. Laporan mingguan yang memperlihatkan berapa rupiah yang berhasil dihemat karena perubahan perilaku paling efektif dipicu oleh bukti yang terasa nyata di kantong sendiri. Gabungkan keduanya dan kamu punya sistem yang tidak hanya menyimpan makanan, tapi secara aktif mengubah cara rumah tangga mengelola pangan mereka setiap hari. Model bisnis ini dirancang end-to-end, yaitu dari produksi hingga menjaga loyalitas pengguna dengan 5 tahap yang saling terhubung. Pertama, produksi dengan standar BPA Free dan validasi akurasi sensor IoT kami. Kedua, distribusi omnichannel melalui website B2C, marketplace besar seperti Tokopedia dan Shopee, serta partnership dengan homeware store pilihan di kota-kota tier pertama seperti Jakarta dan Surabaya.
Ketiga, setiap pembelian disertai dengan onboarding digital yang membantu pengguna untuk menghubungkan kontainer yang mereka miliki ke aplikasi dalam hitungan menit. Dari sana, pengguna dapat masuk ke dalam usage loop yang berulang, yaitu memantau kesegaran bahan mereka, mengikuti rekomendasi resep, hingga melihat dampak mingguan yang mereka hasilkan. Karena habit atau kebiasaan ini sudah terbentuk, mereka merekomendasikan jaga fresh ke orang-orang di sekitar mereka. Loop inilah yang mengubah setiap pembeli pertama kami menjadi ambasador brand kami. Pasar kami sangat spesifik, dan itu disengaja. Kami menargetkan urban household di kota-kota Tier 1 dan Tier 2 di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota dengan penetrasi smartphone tinggi lainnya. Dan kelas tengah yang sangat amat tumbuh dengan kesadaran sustainability yang sedang meningkat. Ada 3 segmen utama yang kami sasar. Yang pertama, Young Urban Professionals usia 22 hingga 40 tahun, tinggal sendiri atau bersama pasangan, tech savvy, penghasilan 4 hingga 15 juta per bulan. Mereka sering membeli bahan-bahan makanan, tapi terlalu sibuk untuk mengelolanya sebelum rusak. Yang kedua, working moms, perempuan yang menanggung 2 peran sekaligus. Mereka adalah decision maker dengan pengeluaran dapur dari rumah tangga, dan mereka butuh sistem yang mengurangi kognitif dan mengelola rumah tangga. Yang ketiga, DNK couples, pasangan tanpa anak dengan 2 penghasilan, orientasi lifestyle premium, dan genuine concern terhadap isu lingkungan. Yang menyatukan ketiganya, mereka sustainability conscious, digital native, dan bersedia membayar premium untuk produk yang benar-benar bekerja dan bisa membuktikan dampaknya. Dan positioning kami cukup jelas. Jaga Fresh adalah smart food storage system pertama di Indonesia yang mengintegrasikan hardware IoT, AI, dan ekosistem digital dalam satu platform rumah tangga urban. Secara finansial, model bisnis kami dibangun atas 2 revenue stream yang saling memperkuat, yaitu penjualan hardware container dan subscription atau langganan aplikasi bulanan. Di tahun pertama, kami menargetkan penjualan 3.000 unit kontainer dengan total pendapatan 2,5 miliar rupiah. Dengan gross profit yang kami targetkan sudah mencapai 65% pada tahap ini, karena margin aplikasi sudah mengimbangi cost of goods sold dari hardware. Kemudian, di tahun ketiga, revenue ini tumbuh menjadi 13,4 miliar rupiah dengan net profit margin sebesar 12%. Pada titik ini, menunjukkan efek skala subscription yang mulai signifikan. Dan pada tahun kelima, gross profit margin kami mencapai 92%, titik yang paling tinggi. Karena pada tahapan tersebut, revenue didominasi oleh subscription dari app dengan marginal cost yang sangat rendah. Proyeksi ini menghasilkan ROI sebesar 34%, NPV pada 1,2 miliar dengan payback period pada 3 tahun. Angka ini menurut kami sangatlah realistis untuk kategori hardware dan software di early stage. Dan kami telah memvalidasinya dari bawah ke atas atau bottom up dengan menunjukkan unit economics yang terperinci dari COGS per container, biaya sensor IoT per unit, hingga cost per app subscriber. Sebagai investor yang melihat Indonesia dari luar, ada satu hal paling penting yang perlu dipahami. Kondisi makro ini saat ini bukan hambatan bagi Jaga Fresh. Justru sebaliknya, semuanya sedang bergerak ke arah yang menguntungkan kami. Secara politik, Indonesia berkomitmen memangkas food waste sebesar 50% pada 2030 sesuai dengan SDGs target 12.3. Pemerintah sedang aktif mendorong digitalisasi dan gaya hidup yang berkelanjutan. Jaga Fresh selaras sempurna dengan agenda itu. Secara ekonomi, 551 triliun kerugian tahunan akibat food waste adalah pain point yang terukur dan nyata. Dan kami memposisikan Jaga Fresh bukan sebagai pengeluaran baru, tapi sebagai alat penghemat. Secara teknologi, penetrasi smartphone di Indonesia sudah sangat amat tinggi. Tapi belum ada satupun produk yang mengintegrasikan hardware IoT dengan manajemen inventory pangan dan AI secara menyeluruh. Ini white space yang belum tersentuh. Dan paling menariknya lagi dari perspektif investasi, belum ada regulasi khusus untuk kategori ini. Artinya, siapa yang masuk pertama dan membangun kepercayaan konsumen lebih awal, dialah yang akan menentukan standar industrinya. First mover advantage ada di tangan kami.
Strategi go-to-market kami berjalan dalam 5 tahap: awareness, interest, desire, action, dan retention. Awareness dibangun melalui hero brand film bertajuk Yang Terbuang Dari Kulkasmu, yaitu konten emosional tentang food waste yang dirancang untuk viral secara organik dan diperkuat PR di media Tier 1 nasional. Lalu, interest lewat konten edukasi Jaga Fresh Lab di platform digital membangun produk understanding yang autentik di kalangan target pasar. Lalu Desire diciptakan melalui 7-Day Freshness Challenge dan Beta User Program, yaitu pengguna awal membuktikan sendiri manfaatnya dan menghasilkan social proof yang credible. Dan Action difasilitasi distribusi omnichannel agresif dengan bundling, referral program, dan performance marketing berbasis funnel. Dan yang paling strategis, retention. Kami membangun gamifikasi habit di dalam aplikasi, yaitu lewat streak harian dan leaderboard komunitas, sehingga Jaga Fresh bukan hanya produk yang dipakai, tapi kebiasaan yang dipertahankan. Karena retention adalah kunci unit economics kami, di mana semakin lama pengguna aktif, semakin tinggi lifetime value mereka dari subscription bulanan. Setiap tahun, Indonesia membuang makanan senilai 37 miliar dolar bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena belum ada sistem yang hadir di momen yang tepat dengan cara yang tepat. Bergabunglah bersama kami membangun Jaga Fresh.